Inilah alasan kenapa Jose Mourinho lebih suka pemain dari Afrika daripada pemain Eropa. Banyak yang nggak sadar, tapi Mourinho punya pola unik dalam merekrut pemain-pemainnya. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Halo Sobat KKS. Selamat datang kembali di Kisah Kasih Sepak Bola, channel yang membahas segala hal menarik di dunia sepak bola. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bisa bikin kalian berpikir ulang soal strategi transfer Jose Mourinho. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengapa Mourinho selalu percaya pemain Afrika? Kalau kita lihat ke belakang, hampir di setiap tim yang dilatih oleh Mourinho, ada nama-nama pemain Afrika yang jadi andalan. Sebut saja Didier Drogba di Chelsea, Michael Essien di Chelsea and Real Madrid, Samuel Eto'o di Inter Milan and Chelsea, John Obi Mikel di Chelsea, sampai yang lebih baru seperti Eric Bailly di Manchester United. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Mourinho punya alasan kuat kenapa dia lebih percaya pemain Afrika dibandingkan pemain Eropa. Dan ini bukan cuma soal teknik atau fisik saja. Alasan pertama, mentalitas pejuang. Pemain Afrika tak kenal menyerah. Mourinho adalah pelatih yang terkenal keras. Dia suka pemain yang punya mental baja, yang enggak gampang menyerah di tengah pertandingan. Nah, kebanyakan pemain Afrika yang dia rekrut punya latar belakang hidup yang keras. Lihat saja Drogba, Essien, dan Mikel. Mereka semua datang dari kondisi yang sulit di negara asalnya, dan harus berjuang mati-matian untuk bisa sukses di Eropa. Mourinho tahu bahwa mereka nggak akan gampang menyerah ketika menghadapi tekanan besar di lapangan. Bandingkan dengan pemain Eropa, banyak dari mereka yang datang dari akademi sepak bola elit dengan fasilitas mewah sejak kecil. Mereka punya skill tinggi, tapi belum tentu mentalnya sekuat pemain Afrika yang sudah terbiasa berjuang sejak muda. Alasan kedua, fisik yang kuat dan bisa bermain di banyak posisi pemain Afrika dikenal dengan fisiknya yang luar biasa. Mereka punya kecepatan, kekuatan, dan daya tahan yang tinggi. Ini adalah tipe pemain yang sangat cocok untuk taktik Mourinho yang mengandalkan pertahanan kuat dan serangan balik cepat. 1. Drogba bukan cuma striker house goal, tapi juga bisa menahan bola dan membantu tim bertahan. 2. Essien adalah gelandang bertahan yang bisa bermain sebagai bek kanan dan bahkan bek tengah kalau dibutuhkan. 3. Obi Mikel awalnya adalah gelandang serang, tapi Mourinho mengubahnya menjadi gelandang bertahan yang sangat solid. Pemain Eropa? Ya, mereka punya teknik tinggi, tapi nggak semua bisa bermain di banyak posisi dengan intensitas tinggi seperti pemain Afrika yang Mourinho rekrut. Alasan ketiga, loyalitas dan kepatuhan pada pelatih. Satu hal yang selalu dipegang teguh Mourinho adalah disiplin dan kepatuhan terhadap instruksi pelatih. Dia nggak suka pemain yang banyak protes atau punya ego besar di ruang ganti. Pemain-pemain Afrika yang dia pilih rata-rata adalah mereka yang setia dan rela berkorban untuk tim. Drogba, Essien, dan Mikel adalah contoh pemain yang selalu mendukung Mourinho, bahkan setelah mereka tidak lagi bermain di timnya. Sebagai perbandingan, Mourinho sering bermasalah dengan pemain Eropa yang terlalu besar egonya. Contohnya, 1. Paul Pogba di Manchester United sering berselisih dengan Mourinho karena merasa tidak diperlakukan seperti bintang utama. 2. Iker Casillas di Real Madrid. Mourinho tidak suka karena Casillas lebih sering berbicara ke media dibanding fokus di lapangan. Beda dengan Drogba, Essien, atau Obi Mikel yang selalu menjalankan perintah Mourinho tanpa banyak protes. Alasan keempat, harga lebih terjangkau dengan kualitas yang sama, ini juga alasan yang cukup logis. Pemain-pemain Afrika seringkali dihargai lebih murah dibandingkan pemain Eropa dengan kualitas yang sama. Contoh, 1. Chelsea mendatangkan Drogba dari Marseille dengan harga 24 juta euro. Mana, mahal? 1. Tidak juga, jika dibandingkan dengan striker-striker Eropa lain saat itu. 2. Essien dari Lyon ke Chelsea hanya 38 juta euro. Padahal kualitasnya lebih baik dari banyak gelandang Eropa yang harganya lebih mahal. 3. Mikel Obi hanya sekitar 20 juta euro, dan dia bertahan lebih dari 1 dekade di Chelsea sebagai pemain penting. Bandingkan dengan pemain-pemain Eropa yang sering overpriced hanya karena paspor mereka. Kesimpulannya, pemain Afrika adalah tipe ideal Mourinho. Jadi, kalau kita simpulkan, Jose Mourinho menyukai pemain Afrika karena mentalitas pejuang yang kuat, fisik yang luar biasa, dan bisa bermain di banyak posisi. Loyalitas tinggi terhadap pelatih, harga lebih terjangkau dibandingkan pemain Eropa. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah strategi Mourinho ini selalu berhasil? Atau justru Mourinho kelewatan karena terlalu mengandalkan pemain Afrika dibandingkan pemain Eropa? Mari kita bahas di kolom komentar.
Apakah kalian setuju dengan strategi Mourinho ini? Atau justru ada hal lain yang harus diperhatikan? Tulis pendapat kalian di bawah. Itu tadi pembahasan kita soal kenapa Mourinho lebih suka pemain Afrika dibandingkan pemain Eropa. Gimana menurut kalian? Apakah strategi ini sudah terbukti sukses atau ada kelemahan yang harus diperhatikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Sampai jumpa di episode berikutnya.